Masih mengulas kembali kisah-kisah lama yang pernah saya alami dan kali ini saya mau mencoba menceritakan tentang pengalaman saya yang uh, pernah saya alami. Kebetulan pada saat itu saya ditabrak oleh dua wanita berpengendara motor dan begini ceritanya, guys. Kebetulan ini kejadiannya pada saat itu malam tahun baru, di mana saya bersama teman-teman saya ini mengadakan sebuah acara kecil-kecilan di malam tahun baru ini, dan memang kebetulan acara tersebut di pinggir jalan ya pada saat itu. Dan singkat cerita, seiring berjalannya waktu ya kita kumpul bersama teman-teman, dan ya misalnya gimana sih kalau menjelang tahun baru kan biasanya kayak sedikit berbeda gitu suasananya, dan dimana di situ kumpullah kita bersama teman-teman. Ada yang main gitar di situ. Singkat cerita, menjelang jam 11 lewat 30 mendekati pergantian tahun, di situ saya pada saat itu mau pergi ke warung, dan dimana memang posisinya masih sepi, jalanan nggak begitu ramai karena memang itu di jalan bukan jalan yang besar ya, jalan kecil. Dan di situ singkat cerita, di tempat kita mengadakan acara itu, di situ ada nggak tahu mobil orang parkir di dekat trotoar gitu. Dan dimana saya pada saat itu pas saya mau nyebrang itu, dan singkat cerita saya jalan baru beberapa langkah, memang kebetulan itu ada mobil Avanza yang parkir di samping trotoar. Jadi saya ketika nyebrang agak sedikit ketutup oleh mobil tersebut. Beberapa langkah saya nyebrang, motor dari sebelah kanan dengan kecepatan tinggi, jadilah di situ kecelakaan pada saat itu ya. Saya ditabrak oleh motor tersebut dan saya nggak sadar selama kurang lebih 6 jam. Dan akhirnya singkat cerita, kumpulan di situ banyak orang yang berdatangan untuk melihat keadaan saya pada saat itu ya. Dan alhamdulillahnya ada yang membantu saya, yang menolong saya. Pada saat itu si pengendara motor yang menabrak saya ini kabur di situ, dia istilahnya nggak bertanggung jawab. Dan dimana ada orang yang menolong saya pada saat itu ya, membantu saya, dan akhirnya inisiatif untuk membawa saya ke klinik pada saat itu. Dan singkat cerita, nggak tahu saya keberadaan si wanita itu yang menabrak saya, entah itu ada yang ngejar orang atau gimana. Dan singkat cerita, saya jadi menceritakan saya yang ada di rumah sakit dulu. Jadi ketika saya di rumah sakit, di klinik ya, pada saat itu saya nggak sadar selama kurang lebih 6 jam. 6 jam kurang saya nggak sadar. Dan sadar-sadarnya saya kaget gitu, tiba-tiba saya udah di klinik gitu, udah istilahnya kayak baju udah dicopot, itu banyak luka-luka yang ada di punggung gitu kan, kayak lecet-lecet segala macam. Dan di situ nggak sadar saya apa yang saya rasakan pada saat itu ya, gelap semua gitu. Kayak gimana sih kalau orang pingsan dan memang nggak kerasa apa-apa. Dan ketika saya ada di rumah sakit ya, badan juga nggak kerasa sakit apapun gitu ya, mungkin karena memang efek dari pingsan lama itu kali ya. Jadi luka-luka yang ada di punggung, di kaki segala macam nggak begitu terasa gitu. Dan singkat cerita, saya dirawat beberapa hari, dan akhirnya saya di ronsen segala macam, dilihat takut ada luka dalam apa segala macam ya. Dan alhamdulillahnya memang aman sih pada saat itu. Dan singkat cerita, saya ada sehari 2 hari kalau nggak salah di klinik tersebut. Dan pada saat itu alhamdulillahnya ada kalau nggak salah tukang ojek ya, atau penjaga warung yang di situ yang berinisiatif mengejar pelaku yang menabrak saya pada saat itu. Dan alhamdulillah akhirnya dia mau bertanggung jawab dengan secara kekeluargaan ya pada saat itu. Jadi dia alhamdulillahnya mau membantu saya untuk biaya rumah sakit. Dan singkat cerita, ketika saya udah sampai ke rumah ya, setelah 2 hari dirawat, adalah beberapa teman yang istilahnya yang jenguk. Dan pada saat itu memang ya, teman saya juga yang melihat kejadian tersebut. Dan di situ dia menceritakan bahwa ada yang bilang saya sekarat di situ ketika saya ditabrak.
dengan kecepatan tinggi pada saat itu ya. Jadi teman saya ini bercerita bahwa ketika saya ditabrak itu keadaan saya ya gimana sih, kayak layaknya ikan gitu, nggak ada air, kelabakan gitu, kayak orang sekarat. Di situ ya bahkan teman saya ini berpikir saya nggak selamat pada saat itu. Memang posisinya udah nggak meyakinkan gitu, kayak udah sekarat, gimana sih ngelihat orang sekarat gitu kan. Jadi